Kami melaporkan langsung dari lokasi, di mana jutaan warga dan pedagang dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyatakan penolakan tegas terhadap surat edaran wali kota yang mengatur penutupan lapak penjualan babi. Warga menilai surat tersebut melanggar hak asasi manusia. Kami juga tetap dapat masukan-masukan ya. Sumatera Utara khususnya Kota Medan sedang kepanasan. Daging babi itu enak, apalagi daging babi BPK, babi panggang karo. Itu menurut kata mereka yang makan. Kalau menurut saya mana tahu, saya kan nggak pernah makan. Itu menurut kata yang makan, enak. Apalagi yang BPK, babi panggang karo. Lagian ngapain puasa-puasa ngeributin daging babi? Nggak adakah yang lain mau diributin? Daging babi diributin? Daging babi kan udah dari zaman dulu-dulu, udah ada di situ. Ngapain diributin? Sama-sama ngerti aja kita. Saudara kita yang Kristen itu pasti sudah paham bagaimana kita umat muslim itu haramkan daging babi itu. Mereka sudah paham dari dulu, karena mereka itu hidupnya kan bukan dari sekarang-sekarang, hidupnya udah dari zaman dahulu. Jangan sampai kita terpecah belah karena daging babi. Jangan sampai pecah karena kita seleranya berbeda. Saling memahami aja. Toh mereka juga jualan di lapaknya, bukan di lapak kita. Kecuali kalau lapak kita yang untuk daging sapi, mereka pergunakan untuk jualan daging babi gitu. Itu baru nggak boleh. Jadi kita saling memahami saja. Nggak usah kita ribut-ribut masalah daging babi, apalagi ini puasa. Masa kita puasa ngeributin daging babi? Kalau saudara kita yang Kristen tuh lagi menjual daging babi, ya kita menjauh lah. Ngapain kita mendekat-dekat? Sudah tahu lapaknya dia jualan babi, mendekat pula di situ. Sudah tahu itu haram. Nggak boleh kena sama badan kita. Sudah tahu itu haram, masih aja ngedekat. Masih aja mendekat. Bukan salah mereka, salah yang mendekat lah. Sudah tahu itu tempat yang haram. Sudah tahu itu tempat jualan babi. Lah kita mendekat. Mestinya kita yang sadar diri. Sudah tahu dia lapaknya lapakan jualan babi, malah mendekat. Lagian kan hidup di situ tuh udah lama, bukan setahun 2 tahun, bahkan dari buyut-buyutnya mungkin tinggal di situ. Masa nggak paham-paham juga? Apa karena daging babi bakar itu menggiurkan? Ya mungkin itu cobaannya, cobaan kalian yang puasa di daerah situ. Gaspol, Horas, Manjua-jua, Jua-jua. Shalom, saya Leo Situmorang, SMH, Ketua Umum Forum Batak Intelektual, dengan ini menyatakan sikap kepada Wali Kota Medan, Bapak Riko Was, untuk segera menarik surat edaran melarang pedagang daging babi untuk berjualan. Pak, izin, perlu Bapak ketahui, sebelum Bapak menjadi Wali Kota Medan, Bapak pernah datang ke kantor saya, kantor FBI yang di Libung, untuk meminta dukungan Bapak menjadi Wali Kota. Pak, kami antusias dengan Bapak sebagai Wali Kota Kota Medan. Dengan bangga kami merasakan Bapak terpilih menjadi Wali Kota setelah Bapak juga datang ke kantor saya. Tapi izin Pak, untuk kali ini saya meminta dengan sangat, Bapak harus bersikap seadil-adilnya menjadi wali kota di Kota Medan. Bapak harus ingat bahwasanya pedagang daging babi itu adalah pedagang yang sudah lama bertahun-tahun jualan di bahu jalan di Kota Medan. Dan itu adalah nasi priuk untuk keluarga mereka, Pak. Jadi tolong Bapak ya menarik surat edarannya, dan kami minta Bapak segera memberikan surat edaran. Dan kami akan mendukung program kerja Bapak Wali Kota Kota Medan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Horas, Manjua-jua. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas, yang dimana dalam cuplikan itu mengenai tentang isu warga mendemo wali kota di Medan karena gara-gara babi ya. Mungkin dilanggar dalam hal itu isu salah paham ya, atau fakta peraturan. Ya, video tersebut menjelaskan bahwa telah berlaku kekacauan dan demonstrasi besar-besaran atau dianggar mencapai 5.000 orang ya di hadapan penjabat wali kota Medan pada 26 Februari 2026. Ya, puncak utama kemarahan warga adalah kabar angin yang berdakwa wali kota Medan ini, Riko Was, mengeluarkan surat edaran ya. Dia memberikan surat edaran melarang semua penjualan daging babi secara total, sehingga itu memicu amarah bagi masyarakat. Tentunya sebenarnya itu tidak boleh, karena kenapa? Karena mayoritas walaupun mayoritas di sana agama Islam, tapi masih ada agama Kristen. Tentunya hal itu memicu kemarahan mereka, seakan-akan menutup penghasilan mereka. Ya, di situ
Walaupun faktanya ya didedakan dalam video menunjukkan bahwa tiada larangan penjualan yang dikeluarkan, sebaliknya apa yang dilakukan oleh kerajaan kota dalam penataan atau penyusunan semula dengan cara penjualan agar lebih tertib dan mesra. Ya. 4 poin utama peraturan penataan ya bagi mengelakkan kekeliruan. Video itu memperincikan 4 poin sebenar dan surat edaran tersebut yang bertujuan untuk ketertiban aman dan bukannya diskriminasi. Ya, larangan penjualan di Taman Awan ya, penyandang dilarang menyembelih atau menjual daging babi di atas kaki lima atau trotoar, ya, bahu jalan atau kemudahan awan lain, dan lokasi tertutup penjualan hanya dibenarkan di lokasi yang tertutup seperti kios atau pasar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ya, seakan-akan karena mereka berpuasa ya mereka menutup semua supaya jangan diperjualkan daging babi ini. Ya, menurut pribadi sih sepertinya hal itu sama mereka melanggar ya hak kita, karena nggak mungkin hanya ketika orang Islam ya melihat babi langsung secara langsung mereka pindah agama. Nggak mungkin kan seperti itu ya, mungkin karena itu tergantung iman masing-masing, tapi jangan menutup penghasilan orang lain ya begitu. Ya, senitivasi agama, lokasi jualan tidak boleh berdekatan secara langsung dengan rumah ibadat umat Islam atau kawasan menjadi majoriti Muslim untuk menjaga keharmonian. Ya, pengurusan sisa, penjaga wajib menguruskan sisa atau darah dan air basuhan secara mandiri dan dilarang membuangnya ke dalam lokang awang atau bagi mengelakkan pencemaran. Ya, video ini tersebut juga membicarakan kepentingan daging babi bagi masyarakat di Sumatera Utara, ya khususnya kaum Batak dan penganut Kristen atau Katolik, ya agama Kristen begitu. Menjual daging babi merupakan mata pencarian utama mereka ya bagi ramai warga yang sudah dilakukan turun-temurun. Ya, kalau ditutup seperti begitu seakan-akan menutup mata pencarian mereka, ibaratnya seperti begitu teman-teman. Dan kepentingan budaya juga, daging babi merupakan elemen penting dalam upacara adat, perkawinan dalam budaya tertentu di sana. Ya, tentunya sebagai umat Kristen ya memang seperti begitu, apalagi di adat-adat Batak, Nias atau yang lain pun tetap seperti begitu ya, dipergunakan itu ya daging babi di acara-acara di budaya-budaya seperti begitu. Keharmonian juga Naruto menekankan kepentingan ini sebenarnya kita harus saling toleransi, ya saling menekankan kepentingan, saling memahami antara umat Islam yang mengharamkan daging babi dan umat Kristen yang mengonsumsinya, ibaratnya agar tidak terpecah belah ya hanya disebabkan perbedaan selera atau isu yang diputarbalikkan. Ya, ditegaskan bahwa isu larangan ini sengaja dicetuskan oleh pihak tertentu ya untuk menimbulkan kekacauan berbau sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Ya, kejadian serupa ini berlaku ya pada masa lalu melibatkan bekas gubernur Sumatera Utara di situ ya berkaitan dengan isu pelonggaran halal di Danau Toba. Ya, kesimpulannya di situ kita bisa melihat ya teman-teman, demokrasi tersebut terjatuh akibat salah satu paham terhadap maklumat yang diputarbalikkan. Ya, kerajaan di situ Kota Medan sebenarnya menyediakan tempat yang lebih layak dan bersih bagi penyangga daging babi. Ya, bukannya menghapuskan sebenarnya, tapi di lapaknya masing-masing. Dan di situ menjelaskan ini adalah sah dari segi undang-undang karena ia merujuk kepada fungsi mereka masing-masing dalam mengatur ketertiban bandar dan kebersihan persekitaran, yang tentunya juga mereka jangan sampai dekat-dekat seperti di masjid, dan gak mungkin juga mereka tidak mengerti hal tersebut. Nah teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lebih lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.